Halo guys, apa kabar? Kembali lagi di channel kami, di Siddhartha. Nah, hari ini saya pengen bercerita tentang bagaimana kita bisa menikmati jam tangan kita secara maksimal ya. Jadi ya jelas untuk dipakai gitu ya teman-teman. Tapi dari beberapa jenis dan tipe jam tangan. Saya pengen berbagi hari ini ada 4 jam tangan yang pengen saya sharing dan saya share cara menikmatinya dari masing-masing jam tangan yang berbeda jenis ini ya teman-teman. Kita mulai dari yang paling standar ya teman-teman, yaitu adalah jam tangan Casio. Ini ya teman-teman. Ini adalah pemberian dari kakak kandung saya waktu saya ulang tahun. Dia harganya sih bisa dibilang salah satu yang paling murah ya. Paling murah, tapi karena ini adalah pemberian menjadi apa ya? Menjadi berbeda gitu ceritanya gitu, punya nilai. Nah, teman-teman yang pasti anyway, saya menikmati memakai jam tangan Casio ini itu bermacam-macam. Karena dia terbuat dari karet resin ya, jadi campuran resin dan rubber. Dia juga punya bateri, ini di sini tulisannya 10 years battery. Dia juga tangguh ya, karena Casio ini jam yang sangat tangguh sih teman-teman. Dan saya makainya ini bisa bermacam-macam ya, terutama bagaimana cara memaksimalnya itu ketika saya hiking, ketika saya berenang, ketika saya lagi melakukan kegiatan yang dalam tanda kutip ya ekstrim-ekstrim, hardcore gitu ya. Bahkan untuk keseharian gitu, sekedar lagi butuh cepet-cepet begini, yang ini kan saya sering taruhnya tuh digeletakin aja gitu ya. Jadi ini tuh jam tangan tuh ready to go gitu. Jadi udah pakai jam tangan ini ready to go gitu. Jadi cuman sekedar buat kerja juga bisa, buat ketemu orang juga bisa, buat cuman sekedar belanja ke supermarket, ke pasar swalayan itu juga bisa. Jadi jam tangan ini tuh menurut saya oke banget gitu. Bahkan saya berkali-kali pakai untuk kalau lagi berenang sama anak-anak, kalau lagi naik sepeda gitu sama anak-anak saya gitu. Kepake banget teman-teman. Jadi tanpa saya harus berpikir bahwa akan rusak, akan terbentur, akan apa. Karena ini sampai sekarang sudah dipakai secara hardcore pun bisa dibilang hampir nggak ada bekas-bekas yang hardcore sampai rusak, sampai ding, sampai den gitu, nggak ada ya. Dan masih jalan teman-teman. Ini tahan airnya itu sampai kedalaman, saya cek ya di sini ya, 100 meter ya, 10 bar. Pokoknya jadi udah jam tangan yang paling murah, juga ini merupakan jam tangan yang sangat praktis, sangat banyak fungsinya, sangat usable, mantap banget teman-teman. Jadi teman-teman boleh sih ini untuk jam tangan Casio ya, nggak nyampe 1 juta bahkan. Ini any situation can be used teman-teman. Ini yang pertama. Yang kedua teman-teman, yang kedua. Ini salah satu jam tangan yang saya juga favorit ya untuk saya pakai ya. Bisa dibilang ini adalah keseharian saya, terutama kalau lagi kerja, lagi ketemu orang, lagi pergi ke traveling gitu. Kayak misalnya kayak kemarin lagi ke Bali, dipakai buat berenang, dipakai buat ke pantai, dipakai kemanapun. Ini juga salah satu jam tangan yang sangat kuat, sangat tangguh. Ini SPB 143 dari Seiko ya, ini diver watch juga. Saya seneng banget kalau misalnya let's say ke pantai gitu, atau ke Bali, ke kolam renang juga. Terutama kolam renang ya lagi travel gitu ya. Saya seneng banget pakai jam tangan ini sih. Teman-teman bisa lihat ya, ada videonya. Saya share dulu videonya ya. Video jam tangan ini
masuk ke dalam air gitu. Nah, teman-teman udah lihat kan? Nggak tahu kenapa, maksudnya senang aja gitu. Maksudnya di mana memakai jam tangan yang sesuai pada tempatnya. Jadi memang ini dive watch, ya udah dipakai aja gitu untuk masuk ke dalam air, untuk berenang, untuk pokoknya senang aja gitu. Jadi karena video ini kan judulnya bagaimana cara kita bisa menikmati secara maksimal ya jam tangan di setiap fungsinya. Dan kemarin saya main ATV ya, ATV juga saya tetap pakai jam tangan ini. Bisa dibilang kalau saya cek secara detail ya, hampir nggak ada luka dalam sih, nggak ada sih. Bahkan scratch aja sedikit ya. Jadi ini super tough banget sih untuk Seiko Dive Watch ini. Recommended lah, highly recommended. Saya juga nggak takut untuk dia sampai bocel, walaupun ya nggak ada bocel sih. Bahkan ding atau den yang kalau pakai kuku itu jadi dalam gitu ya bodinya, atau bahkan kacanya juga nggak ada scratch ya, karena dia kan terbuat dari sapphire kristal ya. Ini jadi maksudnya juga saya udah pakai secara maksimal sih teman-teman. Puas gitu dengan memiliki dive watch, tangguh, bentuknya juga saya sih suka ya seperti Submariner Rolex gitu ya. Beberapa kali saya pakai ini tuh, beberapa teman saya ini dikiranya Rolex Submariner gitu karena memang agak mirip sih bentuknya. Ternyata ini Seiko ya, dan dia juga kan 40 mm ya bentuknya, dari segi apa namanya, ukuran agak mirip. Cuman memang kalau bukan watch enthusiast bisa jadi menyangka bahwa ini tuh Rolex Submariner gitu. Ya ini teman-teman, dive watch. Nah, berikutnya ini G-Shock. Ini adalah G-Shock, saya sebutnya G-Shock robot ya teman-teman. Seri GWB gitu. Kalau saya nggak salah GWB 5000 TVA ya. Dia limited edition, terbuat dari full titanium teman-teman. Nah, kalau buat ini, kalau misalnya gini, saya lagi males nyeting. Ini kan jam mechanical ya. Jam mechanical yang harus disetting gitu. Ketika misalnya udah berapa lama nggak dipakai, ya harus disetting ulang. Kalau saya lagi males setting, tapi saya juga pengen sedikit apa ya namanya, sedikit bahasanya apa ya teman-teman, sedikit pengen pakai jam yang bagus lah gitu. Nah ini jam digital yang menurut saya oke banget, karena dia tuh kan begitu kena sinar matahari gitu ya, atau kena sinar lampu gitu, dia langsung nyeting sendiri jamnya otomatis gitu, secara otomatis. Jadi nggak perlu disetting secara mekanik, dia langsung secara digital. Jadi kalau misalnya ya mungkin bahasa gini lah, lagi pengen sedikit ngegaya gitu, untuk yang ngerti aja ya, yang tahu G-Shock gitu. Ya udah, nggak usah setting ulang, langsung pakai gitu. Jadi ini apa ya? Kadang-kadang rotation cuman sehari-hari sih lebih sering pakai ini yang mekanik. Ini kalau misalnya lagi pengen casual, terus pengen pakainya yang digital G-Shock gitu ya. Terus juga dia secara apa ya, look, saya pengen pakai yang jamnya warna hitam gitu. Ya udah, this is it gitu ya. Apalagi kalau misalnya lagi meeting sama orang-orang yang suka digital lah gitu ya. Misalnya entah itu meeting tentang kita berbicara tentang apa ya, misalnya lagi ngumpul nih ngopi-ngopi, yang ngopi-ngopinya di situ demennya orang-orang NFT, metaverse, crypto gitu ya. Ya senang aja gitu. Jadi sesuai dengan temanya guys. Anyway begitu. Ya ini sih teman-teman, G-Shock robot lah saya seringnya
Tapi ini saya jarang untuk dipakai sehari-hari sih, lebih ke occasionally gitu, ke occasionally. Nah, yang terakhir adalah ini ya teman-teman, Daytona. Nah, kalau ini jujur-jujuran sih, saya ya mungkin kalau bagi beberapa orang yang bisa dibilang gimana ya, memang mereka sudah kebiasa gitu memakai yang namanya luxury watch, mungkin Daytona pun atau bahkan AP yang gold atau bahkan Patek Philippe Nautilus gitu, mereka bisa menjadikan bahwa itu adalah jam kesehariannya mereka gitu, terutama mereka-mereka yang eh, bekerja atau mungkin berbisnis ya di perusahaan-perusahaan unicorn mungkin atau perusahaan-perusahaan yang multi-billion atau multi-million dollar gitu. Ya mungkin mereka cocok gitu untuk menjadikan luxury watch sebagai kesehariannya. Tapi kalau saya pribadi, saya seringnya pakai ini kalau di acara-acara formal ya, acara-acara seperti kayak eh, let's say ada undangan atau ada acara-acara resmi gitu. Bolehlah saya pakai Daytona gitu. Karena jujur aja untuk keseharian saya masih nggak terlalu seret gitu ya. Karena gimana ya? Ya ini mungkin hanya untuk saya aja sih. Jadi kan orang-orang kan beda-beda gitu ya. Jadi saya dulu kan ada pengalaman ya ketika dulu punya Submariner Black ya. Saya coba untuk pakai setiap hari. Itu jedang-jedingnya di mana-mana loh teman-teman. Nah yang saya bingung ini kenapa Seiko ini hampir nggak kelihatan ada ding dan den, padahal makainya jauh lebih hardcore daripada make Submariner zaman dulu ya. Ada di video, wah udah nggak tahu berapa puluh atau mungkin 100 video ke belakang gitu ya, ada saya pernah membahas tentang Submariner pertama saya gitu. Nah jadi dengan pengalaman itu bahkan saya juga pernah naik Gojek pakai root beer gitu ya zaman dulu, tapi udah nggak ada gitu semua. Jadi kalau luxury watch ini saya lebih suka pemakaian maksimalnya di occasion aja sih. Jadi occasion yang penting gitu. Ya saya bolehlah pakai Daytona ini bukan untuk keseharian. Dengan cerita saya ini teman-teman, jujur saya pengen bercerita bahwa nggak selalu yang namanya jam makin makin tinggi gitu harganya, makin luxury itu makin gaya gitu. Nggak tahu kenapa makin bertambahnya usia mungkin ya, em, bukan tipe yang pengen bahasa sekarangnya mah flexing lah gitu. Ini adalah yang paling sering saya pakai justru, dan bisa dibilang cheapest among all of them ya teman-teman. Jadi malah ngerasanya nyaman gitu ya. Jadi udah bukan nyari apa ya, udah bukan nyari prestige, sudah bukan nyari gaya atau gimana gitu. Lebih ke fungsi aja sih. Dan kayak why is G-Shock gitu. Ini juga praktis aja sih. Jadi ya adalah nyari rada pengen bagus gitu ya kan, limited edition, bentuknya juga oke. Tapi maksudnya bukan sesuatu luxury watch yang wah bisa ratusan, bisa miliaran, bukan gitu. Hanya seneng aja gitu, hanya karena suka bentuknya, terus kepraktisannya, fungsinya saya suka gitu. Menurut saya salah satu kita bisa enjoy gitu ya dalam menikmati dan memakai jam tangan secara maksimal itu ya dengan eh, kita beli itu bukan karena harus mewah, harus bagus, harus yang beda dari orang lain gimana. Yang penting teman-teman suka aja sih. Bolehlah Anda memikirkan seperti Rolex, seperti AP, seperti Patek Philippe. Anda beli memang untuk investasi boleh, tapi tetap harus yang Anda suka gitu. Karena percuma aja kalau Anda beli tapi Anda sendiri nggak suka gitu. Anda hanya gara-gara orang lain. Jadi keempat yang tadi saya bahas itu benar-benar yang saya suka gitu. Jadi memang udah research, memang udah dicobain, memang udah dipakai, dan memang semuanya itu pas gitu, pas di tangan. Dan saya juga makainya itu sesuai dengan apa ya, tempatnya lah pakai menurut saya gitu. Bukan apa ya, misalnya oh kata dia mah punya luxury watch mah pakai setiap hari aja, oh kata si ini mah luxury watch disimpan aja.
Menurut saya nggak gitu sih. Yang penting yang Anda punya jam tangan itu sesuai dengan hati Anda ya. Baik itu Anda cara menikmati memakainya, baik itu Anda cara menikmati membelinya. Jadi belilah jam tangan yang Anda suka, belilah jam tangan yang Anda bisa nikmati dan Anda research dan cocok untuk Anda ya. Dan cocok untuk Anda, sekali lagi. Bukan ikut-ikutan orang, katanya ini bagus, katanya ini bisa buat investasi. Enggak, teman-teman bisa do your own research aja. Dan pakailah sesuai dengan hati Anda yang seneng Anda bisa pakai secara maksimal. Jadi contoh misalnya, kalau saya memang senengnya ini dua ya untuk sehari-hari, ya udah ini sehari-hari. Saya lagi seneng pakai jam digital untuk occasion tertentu, ya udah saya pakai ini. Dan kalau saya lagi pengen sedikit lebih prestige lah gitu, lebih rapih gitu ya di occasion tertentu, ya udah pakai Daytona gitu. Itu aja sih teman-teman. Jadi nggak nyaman gitu kalau saya untuk sehari-hari kerja pakai Daytona gitu, nggak terlalu nyaman. Jadi lebih seneng ya ini aja Seiko cukup sih teman-teman. Dan anehnya ya beberapa orang juga ini menyangka Rolex Submariner sih. Ya semoga video yang saya bisa sharing ini bisa membawa informasi, menyampaikan pesan buat teman-teman yang kadang-kadang saya kalau mau beli jam tangan itu yang gimana ya? Saya kalau mau menikmati jam tangan itu harus yang seperti apa ya? Intinya saya udah pernah ada pengalaman gitu ya, pernah coba ini, coba itu, membeli yang ini, beli itu, akhirnya ya video inilah yang merangkum pengalaman saya pernah coba ini beli bagus, ternyata dipakai nggak cocok gitu. Ini kayaknya kata orang bagus nih buat investasi, ternyata nggak nyaman gitu untuk dipakai setiap hari. Ya inilah rangkuman dari pengalaman saya pernah beli jam tangan dari jam tangan murah, dari jam tangan yang dari Hugo Boss juga pernah ya, jam tangan fashion. Saya nggak cocok lah, intinya saya cocok untuk jam tangan yang memang saya udah research dan saya udah suka. Teman-teman juga perlu bahwa bukan kata orang lah intinya gitu, melainkan Anda research sendiri. Kalau memang buat investasi pun Anda juga research, ini teh memang buat investasi. Terus kalau misalnya Anda sudah suka, saran saya Anda lihat aslinya teman-teman. Bukan cuman sekedar beli online, walaupun sekarang susah ya, tapi saran saya tetap harus melihat aslinya dulu. Apakah cocok atau enggak dengan karakter Anda, apakah cocok atau enggak dengan tangan Anda. Itu aja sih teman-teman, semoga video hari ini bisa membawa hiburan ya, dan ya entertainment lah di era-era seperti ini. Sampai jumpa di video berikutnya guys.